Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang beriman, Rasulullah SAW bersabda, Al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati itu adalah orang yang kaum muslimin selamat dari bahaya lisan dan tangannya. Para pendengar, agar menarik rasa cinta saudara-saudara kita dan bisa dekat dengan mereka, Allah merintahkan kaum muslimin untuk saling mencintai dan saling mendekati, bahkan sangat menganjurkannya. Apabila kita hendak duduk di pinggir-pinggir jalan, hendaknya memperhatikan adab-adab berikut ini. Menundukkan pandangan mata, tidak melemparkan pandangan mata kepada wanita-wanita muslimah yang lewat di jalan tersebut, atau sedang berdiri di depan pintu rumahnya, atau sedang istirahat di teras-teras rumahnya, atau sedang melongok di jendela rumahnya untuk suatu keperluan atau kepentingan. Dan hendaknya pula tidak memandang karena dengki terhadap seseorang atau mengejek orang lain. Kemudian hendaklah menahan diri, tidak mengganggu orang yang lewat, siapapun dia. Tidak menyakiti seseorang dengan lisannya, seperti memaki atau mengumpat atau berkata kotor. Juga tidak menyakiti dengan tangan, seperti memukul, menonjok, atau merampas harta orang lain. Juga tidak menghadang orang di tengah jalan dengan menghalang-halangi orang yang lewat atau memotong jalan mereka. Kemudian seorang muslim hendaknya membalas salam orang yang mengucapkan salam kepadanya. Sebab penjawab salam itu hukumnya wajib, sebagaimana firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza khuyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah dengan yang serupa. An-Nisa ayat 86. Kemudian memerintahkan kepada yang ma'ruf, yang diabaikan dan dicampakkan di hadapannya, sedangkan ia menyaksikannya. Sebab pada saat itu dia bertanggung jawab untuk memerintahkannya. Yang demikian itu karena amar ma'ruf adalah kewajiban setiap muslim dan tidak akan gugur melainkan dengan menegakkannya. Seperti ketika azan dikumandangkan, namun orang-orang yang hadir di dalam suatu majelis tidak menjawab seruan azan itu, maka pada saat itu ia wajib menyuruh mereka memenuhi seruan untuk menunaikan sholat tersebut. Sebab hal itu merupakan perkara yang ma'ruf, yang apabila ditinggalkan maka wajib ada orang yang memerintahkannya. Contoh lain adalah ada seorang yang sedang kelaparan atau tidak berpakaian dengan baik lewat, maka seorang muslim yang menyaksikannya wajib memberinya makan atau memberinya pakaian semampunya. Jika ia tidak mampu, maka ia menyuruh orang lain agar memberinya makanan dan pakaian. Sebab memberi makan orang yang sedang kelaparan atau memberi pakaian orang yang tidak berpakaian itu termasuk perkara yang ma'ruf, yang wajib diperintahkan manakala ditinggalkan. Kemudian seorang muslim hendaknya mencegah setiap perbuatan mungkar yang ia saksikan, yang dilakukan di hadapannya, sebab merubah kemungkaran sama dengan menyuruh kepada yang ma'ruf, dan itu merupakan tugas setiap muslim. Rasulullah SAW bersabda, Man ara aminkum munkaran falyughayyirhu. Barang siapa di antara kamu melihat suatu kemungkaran, maka hendaknya ia merubahnya. Para pendengar, sebagai contoh yang lain adalah seorang yang
menyerang seseorang dan memukulnya di hadapan seseorang muslim, atau merampas hartanya di hadapannya, maka pada saat itu dia wajib merubah kemungkaran itu dengan mencegah orang yang jahat itu dari kezalimannya sesuai kemampuannya. Kemudian seorang muslim yang baik hendaklah memberikan petunjuk kepada orang yang tersesat. Jika ada seseorang meminta kepadanya untuk menunjukkan rumah atau suatu jalan atau menunjukkan seseorang yang ingin dikenalnya, maka ia wajib menjelaskan rumah yang dia cari atau menunjukkan jalan yang ia maksud atau mengenalkan kepada seseorang yang ingin dikenalkannya. Ini semua termasuk adab atau etika duduk-duduk di pinggir jalan, misalnya seperti duduk di depan rumah, di pertokoan, di warung-warung kopi, atau di tempat-tempat umum, taman, dan lain-lain. Itu juga ada aturannya. Rasulullah SAW bersabda, hindarilah duduk-duduk di pinggir-pinggir jalan. Para sahabat berkata, kami tidak memiliki cara untuk meninggalkannya karena pinggir jalan itu sudah menjadi tempat-tempat duduk kami, yang padanya kami biasa berbincang-bincang. Rasulullah bersabda, jika kalian tidak mau selain duduk di pinggir-pinggir jalan, maka berikanlah kepada jalan itu haknya. Mereka bertanya, apa saja hak-hak jalan itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, menundukkan pandangan mata, tidak mengganggu, menjawab salam, beramal ma'ruf, dan nahi mungkar. Dalam riwayat lain disebutkan, dan memberikan petunjuk jalan kepada orang yang tersesat. Kemudian yang termasuk etika duduk adalah memohon ampun kepada Allah dikala akan bubar dari majelis itu sebagai penghapus dosa yang mungkin dilakukan di dalam majelis tadi. Rasulullah pernah bersabda, Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan segala puji bagimu, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Aku memohon ampunmu dan bertobat kepadamu. Dan ketika beliau ditanyakan tentang itu, beliau menjawab, sesungguhnya doa itu adalah sebagai kafarat penebus dosa yang mungkin terjadi di dalam majelis di saat kita berkumpul. Para pendengar yang budiman, jadi dalam kehidupan ini kita mempunyai adab-adab yang telah diatur bagi seorang muslim, tentu agar dia lebih dekat kepada Allah, dia akan melaksanakan adab-adab tersebut. Begitu juga adab-adab di dalam majelis misalnya. Apalagi kalau kita sedang duduk di dalam majelis, tentulah seorang muslim itu seluruh kehidupan tunduk dan patuh kepada ajaran Islam yang mencakup segala aspek kehidupannya, sampai masalah duduk pun punya etiket. Duduk bersama saudara-saudaranya, maka dari itu seorang muslim berpegang teguh kepada adab, etika-etika. Para pendengar, apabila kita hendak duduk terlebih dahulu, memberi salam kepada orang-orang yang ada di majelis itu. Kemudian duduk di tempat duduk yang masih tersisa. Kita tidak boleh menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduk kita, dari tempat duduk tersebut, untuk ia duduki tempatnya, dan tidak pula duduk di antara dua orang kecuali dengan izin mereka berdua. Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang di antara kalian membangunkan seorang dari majelisnya, dari tempat duduknya, lalu ia duduk di tempatnya. Akan tetapi hendaklah
kalian memperluas dan memperlapang majelis itu. Abdullah bin Umar berkata, apabila ada seorang yang pindah dari tempat duduknya supaya beliau duduk menempatinya, maka beliau tidak duduk di situ. Jabir bin Sumarah pun berkata, kami dahulu apabila datang ke majlis Rasulullah, maka setiap orang dari kami duduk di majlis pada tempat yang masih tersisa. Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang memisahkan di antara dua orang yang duduk berdampingan kecuali dengan izin keduanya. Para pendengar yang beriman, bila dalam majelis ada seseorang yang keluar dari tempat duduknya, lalu kembali lagi, maka ia lebih berhak menempati tempatnya tadi. Karena Rasulullah telah bersabda, apabila salah seorang kamu bangkit atau keluar dari tempat duduknya, kemudian kembali lagi, maka ia lebih berhak menempati tempatnya tersebut. Kemudian apabila kita di majelis, kita tidak elok duduk di tengah-tengah lingkaran majelis. Karena menurut Rasulullah sangat melaknat orang yang duduk di tengah-tengah lingkaran majelis. Apabila akan duduk, hendaknya memperhatikan adab dan etika berikut ini. Hendaknya duduk dengan tenang dan hikmat, tidak memain-mainkan tangan, atau memegang-megang jenggot ataupun cincin, tidak menggosok-gosok gigi atau memasukkan jari ke lubang hidung, atau banyak berludah dan buang ingus, tidak pula banyak bersin dan menguap. Hendaknya dikala duduk dalam keadaan tenang. Para pendengar, dalam duduk hendaknya kita sedikit bergerak. Hendaknya ucapan kita teratur dan sopan. Jika berbicara, hendaknya berupaya semaksimal mungkin untuk berbicara yang benar. Tidak banyak bicara dan menghindari senda gurau atau perdebatan. Tidak berbicara dengan membanggakan keluarga dan anak-anaknya, atau perindustriannya, atau produk materi dan karya tulis yang diraihnya. Apabila orang lain berbicara, hendaklah didengarkan dengan baik. Tidak berlebihan dan tidak terlalu kagum dengan pembicaraannya. Orang yang berbicara pun hendaknya tidak memutus pembicaraan orang lain atau meminta kepadanya supaya mengulangi, sebab yang demikian itu mengganggu pembicaraan. Dan seorang muslim hendaknya berpegang teguh kepada adab-adab tersebut. Agar tidak mengganggu atau menyakiti perasaan saudara-saudara kita karena tingkah laku atau perbuatan kita. Sebab mengganggu atau menyakiti sesama muslim adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji. Para pendengar yang beriman, oleh karena itu, mari kita perhatikan adab-adab dan etika dalam kehidupan kita sesama agar silaturahmi dapat terjalin dengan baik. Mudah-mudahan sedikit berbagi ilmu pada hari ini ada bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi diri saya sendiri. Demikianlah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.